aku nemu ini di TikTok, ada orang komplain masalah ini. Jadi aku mau cerita, kalau aku belum pernah ke Pineng buat operasi, aku nggak bakal tahu pengalaman aku kenapa orang Indonesia pilih ke Pineng atau. Assalamualaikum Indonesia Malaysia. Sekarang ini aku mau cerita sama kalian semua. Aku tuh salut sama orang Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang bertetangga sangat dekat. Banyak sekali orang Indonesia yang bekerja dan tinggal di Malaysia. Bahkan ada juga yang menikah dengan warga negara Malaysia. Mereka juga membuat video di TikTok, di media sosial lainnya, di YouTube, mengungkapkan kekagumannya terhadap sebuah negara Malaysia. Dari segi kedisiplinan, segi kebersihan, segi kemodernannya. Sebenarnya tiada yang salah, tapi kadang-kadang ada pula segelintir netizen yang seolah-olah tidak terima. Kebanyakan sih netizen dari orang kita sendiri. Di video ini saya ingin mencoba untuk memperjelas supaya sahabat-sahabatku yang salah paham biar tidak salah paham. Sebenarnya kalau kita mau belajar dari negara tetangga kita tentang sisi hal positif, wajib kita terapkan di negara kita, itu sesuatu yang bagus. Lantas apakah mungkin kalau dibandingkan dengan Malaysia merasa gengsi atau bagaimana? Kenapa kalau dibandingkan dengan negara lain tiada masalah ya? Oke teman-teman, di video kali ini temanya tentang culture shock orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Seperti apa tanggapan mereka tentang sebuah negara Malaysia, dan juga banyak sekali orang Indonesia yang memilih berobat di Malaysia. Bahkan video berita hari ini, kok video berita hari ini sih? Bahkan berita hari ini tengah heboh menjadi perbincangan di Kementerian Indonesia terkait kenapa harga obat-obatan untuk kesehatan di Indonesia lebih murah di Malaysia. Bayangkan, kenapa Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Harusnya kalau Malaysia bisa, Indonesia harus bisa, toh? Kan negara yang bertetangga sangat dekat. Masa iya nggak bisa mencontohi negara tetangga tersebut? Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung reaction video berikutnya. Culture shock orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia, dan juga culture shock orang Indonesia ketika berobat di Malaysia. Video ini berdasarkan sesuai fakta dan kenyataan mereka. Ini bukan hoax, bukan video yang diedit-edit, tapi ini pengalaman orang-orang Indonesia ketika berada di negara Malaysia dan juga ketika berobat di Malaysia. Seperti apa tanggapannya? Langsung kita simak bersama-sama. Gue itu shock banget. Loh, kok julid? Yang lo katain Melaidis itu jauh lebih maju, Mbak. Maju dari kita. Sadar, Mbak. Warga kita itu banyak yang kerja di sini, yang cari rezeki halal buat keluarga mereka, Mbak. Ada nih warga Indo yang komentar nanti ya, yang kata kayak gini, nggak usah dong bandingin warga kita itu rame, warga di Malaysia itu dikit. Nih gue kasih tahu ya, warga yang rame itu lah yang sepatutnya ya, yang sepatutnya itu boleh mampu tolong negara sendiri, mampu berbakti untuk negara sendiri, mampu menghasilkan ekonomi sendiri. Bukannya banyak pengangguran ya. Gue itu kesini cari rezeki buat keluarga gue. Sabar mas. Cari uang untuk keluarga gue. Yang penting uang halal, uang hasil keringat gue. Dan gue itu menghargai Malaysia, mengagumi Malaysia. Gak usah kita ngejelekin mereka, karena sumbangan mereka itu cukup banyak ya ketimbang kita. Mereka itu cukup baik.
mereka sudi terima kita bekerja di negara mereka. Ya, udah ya Mbak, udah. Guys, di Malaysia itu maju banget. Lebih-lebih lagi nih sekarang ya, gue kasih tahu ke kalian, Apple itu udah buka perusahaannya di Malaysia, di KL. Nah, gue itu kan usernya Apple, otomatis gue itu jadi senang dong. Gue nggak perlu ke Singapura, gue nggak perlu ke Thailand. Nah, di Malaysia itu udah ada Apple Store baru launching guys, di KL, di area TRX kalau nggak salah ya. Nah, tempat itu guys dekat banget sama tempat aku. Nah, jadi aku itu happy banget, nggak perlu keluar negara yang semahal-mahal itu. Sejauh itu gue beli tiket dari Indonesia ke Malaysia itu murah dikit lah dari ke Singapura atau ke Thailand gitu kan. Nah, siapa nih di sini yang usernya Apple? Ayo ngaku. Nah, ikut seneng kan? Makanya harus ke Malaysia, liatin persekitaran di sini supaya tahu info-info di Malaysia itu kayak mana, apa aja. Kalau kita lihat kontennya Masnya biasa-biasa saja, tapi kadang-kadang pula segelintir netizen merasa tidak terima dan terkesan katanya membanding-bandingkan. Kalau dari segi pandangan saya, sebenarnya apa yang dibandingkan? Bukan membandingkan, tapi melainkan menceritakan sesuatu hal yang ada di negara Malaysia. Nah, pada faktanya, ini fakta dan kenyataan yang harus kita terima. Jangan merasa menjadi sebuah negara yang paling termaju, tapi pada faktanya kita masih kalah dari Malaysia. Bahkan para investor perusahaan dunia lebih berinvestasi di Malaysia, seperti Apple, Google, Microsoft memilih di Malaysia. Itu fakta ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku, kalau kita mendengar sebuah berita-berita yang mungkin kadang-kadang ada pula konten kreator dari negara kita yang menjelek-jelekkan negara tetangga kita tentang berita yang tidak sesuai fakta, harus ditelusuri terlebih dahulu. Bahkan banyak juga beredar katanya Malaysia punya hutang Indonesia lah, apalah. Jelas-jelas berita itu hoak, tapi masih saja dipajang oleh orang kita. Ini kan sangat memalukan ya, padahal datanya, faktanya itu hoak. Tidak ada Malaysia berhutang ke Indonesia. Hal ini perlu saya jelaskan ya, supaya sahabat-sahabatku tidak termakan berita hoak tentang konten-konten yang mungkin beredar di media sosial. Sekarang kebanyakan mereka hoak demi untuk mendapatkan cuan yang banyak. Kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Kekaguman apa, culture shock apa orang Indonesia selama berada di Malaysia. Nah, ini semua mobil-mobil dengan teratur ngantri. Sangat teratur. Ngantri. Wow. Dan di depan kita tak bisa lewat. Di sini banyak orang berhenti berteduh dulu dari matahari. Ya, terjadi kemacetan ya. Itu kemacetan di jalan yang juga kan ada besi jatuh di jalan. Jadi semua motor tak bisa lewat. Tapi maksudnya di sini mereka ngantri ya. Mereka ngantri tidak mau jalur itu. Luar biasa. Assalamualaikum Indonesia Malaysia. Waalaikumsalam Mbak. Sekarang ini aku mau cerita sama kalian semua. Aku tuh salut sama orang Malaysia. Respect sama orang Malaysia yang menghadapi rambu-rambu lalu lintas itu sabar banget gitu. Contohnya aku nampak nih. Itu kan lagi di lampu merah ya. Terus ada jalur melintang kan di tengah-tengah. Kalau di Indonesia cuma ada jalur zebra yang putus-putus gitu. Nah, itu adalah batas untuk orang-orang berhenti gitu kan. Di sini juga ada, tapi kotak warna merah logo motor. Nah, di situ terkhusus untuk motor sahaja. Kalau lampu merah hidup, ting, lampu merah gitu kan. Mobil akan di belakang itu. Dia tidak akan nyusup parkir ke motor. Karena di sini kamera pemantau itu memang berfungsi, guys. Sangat-sangat berfungsi gitu. Ada kamera itu sangat berguna. Nggak sama dengan
Indonesia kan. Indonesia ada kamera pun terabas aja gitu kan. Terus di sini minim dengan klason atau kon kan apa namanya di sini yang pam gitu Hon. di sini minim banget. Hon, Kak. Di sini tuh bisa didengar ketika urgent, kita mau nabrak orang nah begitu. Kalau di Indonesia mah enggak. Kalau bisa negur orang mau lewat nih, mau motong orang tuh, mau lewatin orang gitu kan, masih ribut kan, ribut say. Tapi dekat di sini mereka menghadapi jam, menghadapi lampu merah, menghadapi orang yang berbagai macam kebandelan di jalan, itu sabarnya luar biasa. Walaupun ya aku dengar juga sih mereka tuh kutuk juga di belakang kayak gitu, iya apa sih orang ini ya, tapi dia hadap juga baik-baik. Dan mereka di sini tuh kuat yang namanya saman atau dibilang denda. Mereka kuat di sini, jadi mereka pada takut. Jadi mereka memang mentaati aturan tersebut. Dan itu kembali lagi kepada kesadaran negara itu sendiri, kesadaran pada rakyat itu sendiri, gitu, ya kan, bener. Tidak bisa dinafikan kedisiplinan dalam berkendara di Malaysia memang luar biasa. Bahkan ada salah satu konten kreator yang sedang touring naik motor di Malaysia sampai memvideokan hal tersebut, andai kata di plus 62 seperti ini. Memang rakyat Malaysia disiplin dalam berkendara di jalan raya penuh dengan kesabaran dan tidak mau melanggar aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah daripada Malaysia. Meskipun ada, mungkin hanya segelintir saja, tidak begitu banyak. Perihal tentang hon atau klakson di Malaysia memang pantang, kecuali emergensi, kecuali itu benar-benar sangat-sangat terdesak baru dibunyikan klakson. Soal menerobos lampu merah, justru saya tidak pernah melihat hal seperti itu. Sedangkan di negara kita, kadang-kadang kalau ada lampu merah di kota kecil, itu sering diterobos, seolah-olah lampu merah tersebut dianggap hal biasa. Hal ini sangat disayangkan ya. Ini adalah sesuatu pengalaman yang sangat positif dari orang Indonesia ketika mereka berada di Malaysia dan membuat video tersebut sesuai pengalaman mereka, bukan hoak. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kalau hal positif ya wajib kita contoh, ya kan? Bukan semua warga negara Indonesia seperti itu, tapi segelintir masyarakat Indonesia masih ada yang bebal atau bandel ketika berada di jalan raya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Culture shock orang Indonesia ketika berobat di Malaysia dan berada di rumah sakit Malaysia. Kira-kira pengalamannya seperti apa yang dirasakan. Dan faktanya banyak warga negara Indonesia yang memilih berobat di Malaysia dibandingkan di negara kita sendiri. Ini untuk orang-orang yang berduit, mereka itu lebih memilih berobat di Malaysia. Katanya di Malaysia itu super bagus, super canggih. Wow, luar biasa ya. Nanti jangan ada statement salahkan Malaysia ya. Kok Malaysia semakin membuat orang Indonesia berobat di Malaysia? Ya jangan sampai ada statement seperti itu ya kan. Biasanya di negara kita kan selalu mencari alasan ya kan. Wah ini gara-gara itu, wah ini gara-gara itu. Tidak mau mencari solusi tapi selalu mencari alasan. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Hai, aku nemu ini di TikTok, ada orang komplain masalah ini. Jadi aku mau cerita, kalau aku belum pernah ke Penang buat operasi, aku nggak bakal tahu pengalaman aku kenapa orang Indonesia pilih ke Penang atau ke Singapura atau Kuala Lumpur. Ya, dulu kecil pernah lah aku ke Singapura, cuma cek-cek doang, tapi nggak operasi gitu, nggak operasi besar lah ya. Aku baru kemarin operasi di tahun 2023 karena aku pertama kali salah operasi. Salah operasi di Rumah Sakit Semarang loh. Ya, sampai operasi aku sekali tuh sampai abis operasi aku nanahan lah, pokoknya nanahan bengkak sampai sakit banget lah leher aku, sampai aku pikir aku bakal mati gitu lah pokoknya, intinya itu. Aku sampai di Penang, dokternya tahu loh aku sakit apa,
tanpa aku kasih lihat foto. Dia tanya sih emang, kamu ada foto nggak sakitmu apa? Aku bilang aku nggak ada, aku nggak simpen pada saat itu. Emang aku udah simpen ya. Langsung dia kasih tunjuk aku, ini ya sakit kamu ya pasti ya. Dan itu bener loh guys. Langsung aku sama suami aku amazing banget. Wow, hebat banget bisa tahu tanpa lihat foto, cuman lihat bekas jahitan dan letaknya doang. Kenapa kamu bisa nahan tau nggak? Dokternya tuh nggak bersih operasinya, nggak bersih guys, nggak bersih, jadi jorok gitu guys. Terus ya, kenapa orang Indo itu suka ke Pineng? Menurut aku dokter Kuala Lumpur Malaysia itu menghargai waktu pasien sih menurut aku ya. Kalau dokter Indo lu bayangin deh, kalau lu ke rumah sakit tuh ya jam praktek jam 8 lah ditulis lah. Datangnya jam berapa guys? Jam 10, jam 11. Suka-suka dia lah datang jam berapa, kan dia dokter gitu kan, kita butuh intinya begitu kan, ya nggak sih? Ya nggak sih? Nah kalau di sana tuh enggak guys. Jadi kalau kita jam 9 datang ya, jam praktek jam 9 ya, dia ada jam 9 loh guys. On time. On time. Dan Sabtu itu dia kerja guys. Sabtu dia kerja visit pasien. Nggak kayak di Indo. Sabtu libur, bodoh amat pasiennya mau ngapain, libur intinya diganti dokter umum, dokter UGD buat visit. Nggak bisa ngomong, speechless karena dia harganya murah banget dibandingin Semarang. Lu bayangin ya, dokter aku tuh spesialis loh, profesor, sudah tua, cuman 100 ringgit biayanya. 100 ringgit, jadi kau bayangin itu sekitar 350 ribu rupiah saja. Pokoknya intinya semua orang Indonesia emang berbondong-bondong ke Pineng. Nggak tahu kenapa ya, karena emang kenyataannya lebih bagus, lebih murah, lebih pasti, lebih bener, lebih rapih. Nih jahitannya bagus banget nih. Nggak kayak gini nih, kayak jahitan baju guys. Baju aja lebih rapi daripada jahitan leher aku ini. Wow. Ini pengalaman orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Ada apa lagi kira-kira ceritanya tentang selama di hospital Malaysia? Oke guys, jadi topik kita pada vlog kali ini adalah biaya rumah sakit ataupun hospital di kerajaan Malaysia untuk ibu mengandung, ibu melahirkan, untuk yang mempunyai IC biru ataupun orang sinilah gitu. Bilang dulu nah, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe ya. Jangan cakap dulu, jangan lupa subscribe ya. Jadi untuk yang orang sini atau orang Malaysia, untuk biaya hospital itu memang sangatlah murah dan mudah prosesnya. Sorry guys, ini muka belum mandi nih ya. Muka belum mandi, baru bangun tidur. Terus ini ngurus anak sebab ibunya dia pergi kerja. Hari ini saya cuti, saya harus menjaga ini. Oke, langsung ya. Oke, untuk biaya hospital hari itu kurang lebih untuk 7 hari ya, 7 hari di rumah sakit kurang lebih aku kena 100 ringgit kalau nggak salah. Itu udah termasuk obat semua ya. 100 ringgit dalam artian 300 ribu lebih ya. Hospital besar lah, hospital kerajaan. Sebab apa murah? Sebab ibunya orang sini, orang Malaysia. Itu tertahan sebab tuh dia lahir gara-gara apa ya, di vacuum. Tahu kan vacuum yang disedot tuh disebabkan dia lama tak keluar. Ibunya sudah mengeden, sudah meneran, tak keluar. Jadi boleh dikatakan emergency lah, emergency. Jadi nurse dokter jumpa saya, Pak ini harus disedot Pak, gini sebab ini bahaya. Saya pun tak tahu, first time pula punya anak ya kan. Habis itu disedot lah di vacuum gitu. Saya di situ juga tapi saya tak boleh tengok. Saya dekat pintu aja, tak boleh tengok kan. Lepas tu sedot dulu lah. Sampai panjang kepala anakku dulu nih, yang di belah sini kepalanya panjang. Karena dia disedot kan, bukan normal. Dia normal tapi keluarnya dengan bantuan alat disedot. Lepas tu lahirlah nih anak aku nih, anak perempuan aku. Nih nak, tengok nih. Inilah dia lahir terus. Itu masih dikatakan kategorikan emergency sebab nafasnya laju. Kalau siap nafas baby laju, saya pun takut di situ. Saya pun tak tahu mau buat apapun, aku tak tahu. Tapi alhamdulillah berjaya, anakku diselamatkan, ibunya pun berjaya diselamatkan. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah. Tapi dia dinyatakan apa ya, dinyatakan
kuning. Jadi kalau bayi itu kebanyakan baru lahir dia kuning. Kuning maksudnya warna kulit dia kuning. Jika tidak dirawat betul-betul bisa menyebabkan nantinya takut sawan ya, sawan. Dirawatlah 7 hari sebab kuning ya kan. Yang boleh menjenguk hanya ibu dan ayah kandungnya atau suami, itu saja yang boleh menjenguk. Kalau tak ada itu adik kandungnya lah. Itu pun waktu menjenguknya ketat ya guys, dari jam 12:30 sampai 2:30, dari jam 7:30 sampai jam 7:30 malam. Bukan suka-suka hati ya kan. Itu pun harus ngisi dulu makanan pun di hospitalnya. Di hospitalnya, enak, sedap lah, bagi aku sedap lah gitu. Jadi siapa yang menjadi orang Malaysia itu harus bersyukur lah gitu ya. Harus bersyukur punya kerajaan yang memberi subsidi untuk peruntukan hospital ataupun rumah sakit. Kalau untuk saya nih memang istri saya warga negara sini, tapi saya tetaplah dikategorikan warga negara asing. Mungkin bayarannya mahal lah sebab saya bukan orang sini. Kalau untuk di klinik kerajaan ataupun rumah sakit kerajaan. Oke, singkat cerita begitu saja lah guys. Itu aku cuma mau memberitahu berapa sih harga untuk orang beranak di rumah sakit, untuk bersalin di rumah sakit untuk warga tempatan, untuk warga Malaysia. Itulah yang saya tahu. Kalau yang saya tahu juga kalau yang bukan orang Malaysia pun boleh juga bersalin di hospital kerajaan, tapi akan dicas macam biasa lah, macam harga kita pergi ke rumah sakit swasta beribu-ribu, 3.000, 4.000. Itu normal. Kalau yang operasi mungkin sampai 8.000 ringgit lah. Oke guys, sekian adalah vlog dari kita ya. Anakku udah ngantuk. Tidak bisa dinafikan, faktanya memang dari segi kesehatan Malaysia lebih maju. Bahkan masnya yang beristri warga negara Malaysia juga kagum dengan sistem pemerintahan kerajaan yang ada di Malaysia yang memberikan subsidi kesehatan kepada masyarakatnya yang terkesan biayanya begitu sangat murah loh. 7 hari cuman 100 ringgit. Kalau dirupiahkan sekitar 340.000 rupiah. Wow, ini benar-benar sangat murah ya. Dan bukan hanya masnya saja, bahkan mbaknya yang daripada Indonesia juga kagum dengan dokter-dokter yang ada di Malaysia, serta biaya perobatan di Malaysia begitu sangat murah. Itulah kenapa banyak orang Indonesia yang berbondong-bondong berobat di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Penang. Ya karena salah satunya pelayanan yang begitu sangat luar biasa, on time, serta harga biaya pengobatan lebih murah. Sedangkan biaya pengobatan di negara kita sendiri sangatlah mahal. Dan ini juga sudah dibahas oleh para menteri ya. Dan mereka juga membandingkan kenapa di Malaysia murah dan kenapa di Indonesia belum bisa menerapkan sistem seperti itu. Ini perlu kita akui. Dan kemarin juga ada sempat orang Indonesia yang melahirkan di Malaysia dan merating hospital Malaysia katanya kurang bagus apalah. Pada faktanya masnya yang berwarga negara yang beristri berwarga negara Malaysia menyatakan bahwa hospital kerajaan Malaysia pelayanannya sangat bagus. Dari segi makanannya juga enak-enak loh. Ya kan? Jadi kalau mungkin sahabat-sahabatku sedang berobat atau sedang melahirkan di Malaysia, kalau bercerita, ceritalah sesuai fakta. Jangan sampai membuat hoak terus. Kalau seperti ini akhirnya malu sendiri. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan tentunya jika suka dengan channelnya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.